bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Oke, silakan dibuka bukunya. Hari ini kita akan membahas tentang kelistrikan, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan membuat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Supaya pada proses pembelajaran kali ini, proses pembelajarannya berjalan lancar, nyaman, dan tertib. Dari itu ya, mungkin dimulai membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama, anggota kelas datang tepat waktu. Oke, ibu tulis dulu ya. Yang lain mungkin ada yang mau memberi saran atau ide tentang keyakinan kelas kita hari ini? Ayo, Ya, para. saling menghormati dan menghargai anggota kelas. Oke, sepakat yang lain? Oke, saya catat. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan saran lain? Ya, Di lingkungan sekolah sama-sama saling menjaga ketertiban. oke, saya catat lagi. Ada lagi? Ya, Kak Surya. Seluruh anggota kelas menjaga kebersihan kelas. Oke, bagus. Yang lain masih ada? Supaya kita saat belajar itu nyaman, kemudian bisa saling kata para tadi menghormati, menghargai. Ada yang lain mungkin sarannya? Yuk, Ya, ada. anggota kelas menjaga fasilitas kelas. Oke. Yang lain sepakat? Ya. Ketika ada kesulitan belajar, anggota kelas harus saling membantu. Oke. Yang lain sepakat? Ada lagi yang lain? Ya. Menjaga kerapian dan kesopanan pakaian. Oke. Yang lain? Sekalian dituliskan. Ya. Ketika jam istirahat, anggota kelas makan dan istirahat di luar kelas. Oke. Sepakat ya. Makannya di luar kelas. Oke, sudah ada 8 kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ada 8 kesepakatan yang sudah kalian buat. Kalau seumpamanya ada yang kira-kira tidak mau disepakati, akan kita hapus.
panjang, putih, tinggi, dan badan berisi. Jika cewek, saya ingin badannya kecil, kulit putih, dan muka bulat. Dan saya ingin anak saya bersifat soleh, rajin, ramah, rendah hati, dan tidak sombong kepada orang. Nice, bagus sekali ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Untuk Ayu boleh dituliskan ke depan ciri-ciri dari harapan anaknya di masa depan, boleh? Kelompok boleh. Nah, baru. Jangan ikuti dia. Ya, waalaikumsalam. Ya, ada apa Raffi? Saya ingin menyelesaikan masalah yang ada di kelas tadi. Permasalahannya apa? Menyelesaikan ujian. Ya, apakah Raffi ingat kesepakatan atau keyakinan kelas yang berhubungan dengan kesalahan yang Raffi buat hari ini? Ya Bu, ingat itu menghargai dan menghormati sama anggota kelas dan juga dalam perkataan dan perbuatan. Apakah Raffi menyadari bahwa kesalahan itu sudah Raffi perbuat? Ya Bu, menyadari yaitu melanggar kesepakatan kelas. Oke. Ibu tahu kesalahan itu sudah Raffi perbuat dan tidak mungkin setiap siswa itu tidak pernah melakukan kesalahan, dan kita sebagai manusia itu patut menyadari kesalahan kita, dan untuk menyadarinya itu kita harus memberikan solusi-solusi sendiri agar permasalahan itu atau kesalahan yang kita buat itu tidak kita lakukan lagi. Kira-kira solusi apa yang bisa Raffi tawarkan agar permasalahan ini bisa kita selesaikan? Saya tidak punya masalah yang sama, saya sendiri untuk melakukan investigasi ulang. Karena solusi yang Raffi berikan itu akan kita laksanakan, Raffi ingin melaksanakan tes ulang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ibu siapkan, Ibu sudah menyiapkan soal, namun soal yang Ibu buat ini berbeda dengan tes tertulis yang kita kerjakan tadi. Silakan dikerjakan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Untuk ini sudah saya kerjakan kembali dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Raffi sudah menyelesaikan tugas atau tes tertulis yang untuk memberikan solusi atas kesalahan yang sudah Raffi perbuat. Raffi sudah menyadari kesalahan tersebut yang saya bilang tadi, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan terlalu takut untuk melakukan kesalahan, jangan takut dengan permasalahan ini. Yang penting Raffi sudah menyadarinya dan Raffi paham bagaimana cara mencari solusi terbaik dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah Raffi perbuat. Dan atas janji yang Raffi ungkapkan kepada saya, bukan cuma saya yang mengharapkan kebaikan Raffi di kedepannya, tapi dari dalam diri Raffi sudah berjanji kepada diri Raffi sendiri untuk tidak mengulangi, terus melakukan perbuatan yang positif
agar kedepannya semakin lebih baik lagi dan menunjang sampai rapi lulus dari sekolah ini. Oke, permasalahan ini saya anggap selesai, kita anggap selesai, dan kita kembali kepada kesepakatan kelas kita, yaitu saling menghargai. Kemudian, jujur dalam perkataan yang jujur. terima kasih sudah mau menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semoga kedepannya Rafi tidak melakukan kesalahan yang sama, baik itu ataupun kesalahan yang lainnya yang akan menghambat perkembangan baik pada diri Rafi. Jadi kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mau menyelesaikan permasalahan ini. Silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi yang sudah saya pelajari ketika pembekalan dari calon guru penggerak. Di sini termasuk dalam tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan kepada peserta, diharapkan untuk berkontribusi. Kalau seumpamanya mau memberikan tanggapan di tengah pemaparan saya juga tidak masalah, karena ini sifatnya sharing. Oke, pembahasan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi selama ini kita itu kan menganggap guru itu adalah segalanya. Jadi guru adalah segalanya, siswa adalah seseorang yang belum memiliki atau kertas putih yang harus kita isi untuk memberikan contoh pada hidup mereka. Ya, ternyata paradigma itu harus kita ubah supaya proses pembelajaran itu bisa terjadi ada interaksi antara guru dengan siswa itu terjadi interaksi yang baik. Selama ini kita itu beranggapan kalau kebutuhan kita itu sama. Ternyata setiap kebutuhan siswa itu adalah kebutuhan yang berbeda. Jadi setiap siswa itu adalah insan atau makhluk yang unik, memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah kita itu tugasnya adalah memetakan perbedaan tersebut, kemudian memenuhi kebutuhan dari yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita itu menganggap siswa itu harus memiliki kecerdasan atau kemampuan yang sama. Ternyata setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, dimulai dari pola pikirnya yang berbeda, kemudian cara tanggapannya juga berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan. Misalnya yang satu paham duluan, yang satunya kita anggap sudah paham semuanya. Jadi ternyata tidak begitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi terkadang guru itu adalah menjadi sosok yang egois. Jadi kita menuntut apa yang kita inginkan sesempurna pikiran kita. Misalnya siswa ini harus tertib, harus ikut kata kita A, siswa harus A. Kata kita B, siswa juga harus B. Ternyata tidak harus seperti itu. Siswa mempunyai, sebenarnya di pikiran siswa itu punya pilihan-pilihan yang ingin sekali mereka ungkapkan, tapi karena posisinya mereka adalah siswa, posisinya mereka menganggap mereka adalah orang yang ada di bawah guru, maka mereka terpaksa untuk menuruti keinginan gurunya, sehingga memaksa diri mereka untuk menyamakan persepsi yang ada di otak mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering sekali terjadi, dan saya sampai titik ini masih mempercayai ini. Jika mereka salah, maka itu termasuk ke hal yang buruk. Ternyata
kesalahan-kesalahan yang mereka buat ini memiliki latar belakang yang kadang-kadang tidak kita toleransi. Kadang-kadang tanpa kita cari tahu dulu kenapa sih mereka melakukan A, kenapa mereka melakukan B, tapi tanpa konfirmasi terlebih dahulu kita langsung mendikte, kita langsung menghukum, kita langsung menghakimi bahwa mereka salah tanpa mencari tahu dulu alasan mereka melakukan tindakan buruk tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, jadi kita menganggap kita itu bisa mengontrol siswa. Setiap siswa yang kita temui harus kita kontrol. Setiap siswa yang kita ajar itu harus sesuai dengan kontrol kita. Kita arahnya ke kiri, mereka harus ke kiri. Ternyata yang kembali lagi ke yang tadi, ternyata mereka punya kontrol diri mereka sendiri karena tapi posisinya mereka adalah siswa, peserta didik, jadi mereka harus mau tidak mau dikontrol oleh gurunya. Karena guru adalah pengontrol, tapi tidak sekekang, tidak sekaku yang kita lakukan di sekolah sekarang. Pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Jadi pada saat kita menginginkan sesuatu, awalnya kita pasti membujuk dulu kan, tidak mungkin kita itu langsung menentukan kemudian dengan nada tinggi. Awalnya kita itu pasti untuk menyelesaikan suatu masalah kita menggunakan bujukan dulu dengan cara yang halus dulu. Kemudian jika ini gagal, kita pasti masuk ke fase berikutnya, yaitu fase pemaksaan. Di sini sebenarnya fase pemaksaan itu tidak dianjurkan, tapi dicarikan cara terbaiknya, atau nanti akan ada materi tentang restitusi yang mengarah untuk mengelola kegagalan yang kita alami. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Nah, yang di sini terkadang kita itu ada di posisi berseberangan antara siswa dengan guru. Jika seumpamanya siswa itu menuruti segala keinginan dari guru, maka guru merasa menang. Kalau seumpamanya siswa itu memberontak, maka kita itu menganggap kita aku ini kalah dengan yang aku lakukan. Merasa gagal sendiri, merasa gagal dan menang. Kalau seumpamanya siswa itu nurut semua dengan kita, gitu kan, kita merasa bangga dan kita merasa aku ini hebatnya nih ya, bisa mengontrol seluruh siswa. Tapi pada saat ada beberapa siswa bermasalah, kemudian kita itu merasa gagal. Di sini letaknya adalah kurangnya interaksi antara guru dengan siswanya. Belum ada komunikasi yang baik, belum ada titik kenyamanan antara guru dengan siswa, sehingga harusnya tidak ada sikap berseberangan antara guru dengan siswa. Sebaiknya kita jalannya barengan, ya, bisa tidak saling bersinggungan, tidak ada yang saling menyakiti. Ketika satu sampai tujuan, maka ketika beriringan yang lainnya akan mencapai tujuan yang sama. Materi kedua yaitu tentang disiplin positif. Jadi kebanyakan guru itu berpendapat kalau anak-anak itu bisa didisiplinkan. Mereka akan bisa, pada saat mereka disiplin, mereka pasti bisa belajar. Kita anggap ketika mereka disiplin, ketika mereka menuruti peraturan, pasti mereka itu tergolong anak yang pintar, gitu ya. Kemudian guru-guru itu berpendapat kalau mendisiplinkan siswa itu adalah hal yang menantang, karena di sini yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya tantangan kita itu sebagai guru, gitu ya, untuk mendalami materi itu sangat mudah. Ada pasti di materi-materi tertentu itu ada pasti yang kita kesulitan dan kita kurang paham. Tapi ketika kita pelajari, maka kedepannya kita akan lost saja, gitu kan? Kita akan mudah memahaminya. Tapi pada saat pendisiplinan siswa, pada saat kita berhasil mendisiplinkan siswa, maka berganti tahun, berganti lagi siswanya. Ada tantangan baru di sana. Kemudian kita cari lagi solusinya. Bisa lagi, kemudian berganti tahun lagi, berganti siswa lagi, terus saja seperti itu.
kadang-kadang kita itu pada saat titik kita tidak bisa mendisiplinkan siswa, kita mulai frustasi. Gimana sih caranya mendisiplinkan siswa, gimana sih caranya menghadapi anak yang seperti ini. Paradigma bagi guru adalah ketika siswa itu disiplin, maka biasanya akan diberi hadiah, benar kan? Oh, nah ini disiplin nih, setidaknya menambahi bonus nilai. Setidaknya yang tadinya walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak bisa menguasai materi, ketika dia disiplin anaknya, ketika dia rajin, maka akan ditambahkan nilai. Itu kan termasuk salah satu bentuk hadiah, benar kan? Tapi pada saat dia tidak disiplin, dia akan diberikan hukuman. Salah satunya itu dengan tidak memberikan nilai tambahan. Saya sendiri menggolongkannya adalah cara menghukum siswa itu dengan cara halusnya. Tapi kalau misalnya cara kasarnya, biasanya kita itu akan marah, kemudian melampiaskan emosi kita kepada siswa tersebut. Yang di sini adalah disiplin positif itu dipengaruhi dua hal. Ada yang faktor eksternal atau ekstrinsik dan faktor internal atau intrinsik. Jadi kalau faktor eksternal itu adalah faktor luar. Kita sebagai guru tergolong di faktor luar dari pemberikan siswa ini. Kenapa kita termasuk faktor luar? Karena kita yang berusaha untuk membentuk disiplin positif pada siswa tersebut. Kemudian yang kedua itu faktor internal, itu faktor yang ada di dalam dirinya sendiri. Mereka memiliki kesadaran sendiri ingin melakukan suatu tindakan positif, sehingga tindakan-tindakan positif ini tanpa ada atau tanpa adanya guru, mereka mau melakukan tindakan positif ini. Nah, bagian tantangannya sebenarnya adalah menimbulkan keinginan sendiri dari siswa tersebut untuk melakukan tindakan positif atau disiplin positif tanpa adanya penilaian dari guru. Biasanya kan kalau seumpamanya sebagian siswa itu kalau dilihat guru baru mereka disiplin. Kalau tidak dilihat guru, jauh dari guru, main-main atau melakukan tindakan yang buruk. Kalau di sini tantangannya sebenarnya adalah itu tadi, menimbulkan faktor internal dalam dirinya sendiri, kesadaran sendiri dari siswa tersebut untuk melakukan budaya positif atau disiplin positif pada diri mereka. Materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 yang menjadi motivasi kita itu untuk berperilaku sebagai manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa itu tidak mau melakukan kesalahan atau selalu disiplin karena tidak mau dihukum. Cari aman istilahnya. Jadi kalau aku tidak melakukan hal yang aneh-aneh, ini tidak bakalan dihukum. Kalau seumpamanya aku melakukan hal yang di luar peraturan sekolah, pasti aku kena hukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya berada pada pikiran anak-anak yang smart atau pintar. Mereka berusaha untuk mencari imbalan. Mereka berpikirnya kalau seumpamanya saya mau naik kelas, saya harus menjadi anak yang baik. Setidaknya saya harus dekat dengan guru, sehingga saya berada di titik aman pada saat saya nanti kenaikan kelas atau ujian atau dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini tergolong ke dalam hal yang intrinsik tadi atau internal, faktor internal yang ada di dalam diri mereka. Ini yang sebenarnya harus kita timbulkan. Jadi mereka itu di sekolah untuk mencari ilmu memang benar-benar dari mereka sendiri. Mereka mau menciptakan karakter itu benar-benar dari diri mereka sendiri, bukan karena tuntutan kita sebagai guru yang dituntut oleh kurikulum, bukan karena mereka merasa takut, bukan mereka karena ingin nilai yang bagus, tapi benar-benar kalau aku jadi orang yang baik, itu kebaikannya akan kembali ke diri saya sendiri, bukan karena nilai, bukan karena
tidak mau dihukum. Kemudian materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu adalah survival atau ingin bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kesenangan. Yang ketiga itu adalah cinta dan kasih sayang. Yang keempat itu adalah penguasaan. Yang kelima itu adalah kebebasan. Di sini tugas kita sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa ini sehingga semuanya itu seimbang. Tidak ada yang kekurangan di kelima kebutuhan ini. Kalau seumpamanya salah satunya tidak tercukupi, tidak dimiliki oleh siswanya, maka mereka akan memberontak. Contoh, kalau seumpamanya kita tidak terlalu perhatian dengan siswa, misalnya di rumah mereka itu sudah punya masalah, kemudian mungkin broken home dan lain sebagainya. Di sekolah, karena ingin mencari perhatian, maka mereka membuat tindakan-tindakan aneh yang akan menimbulkan orang di sekitarnya itu memperhatikan dia. Pada kesempatan ini, ketika dia diperhatikan, dia merasa puas karena selama ini kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu kurang. Dia ingin sekali memenuhi kebutuhan ini, tapi tidak didapatkan di rumah, tidak didapatkan di sekolah, tidak didapatkan di masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Salah satu caranya adalah dengan mencarinya sendiri. Mungkin beberapa anak itu melakukannya dengan hal yang negatif gitu ya, misalnya perilaku buruk dan lain sebagainya, sehingga orang yang di sekitarnya ini mau tidak mau terpaksa memperhatikannya. Disinilah titik mereka merasa, aku diperhatikan ini. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, sebaiknya kita memenuhi kelima kebutuhan dari masing-masing siswa yang kita temui di sekolah. Agak berat sih sebenarnya, karena tugas kita sebagai guru di sekolah, kemudian tugas misalnya beberapa guru yang lain itu sebagai orang tua di rumah atau sebagai anak yang ada di rumahnya. Materi selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu dibagi menjadi 5 tingkatannya. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu membuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Tingkat yang terendah adalah sebagai penghukum. Di sini saya menyadari sebenarnya saya dulunya adalah di tahap penghukum. Siswa salah sedikit pasti saya hukum. Siswa salah aneh sedikit pasti saya marah. Saya menyadari hal itu, saya mengakuinya sebenarnya. Kemudian pada posisi ini adalah guru dianggap pada tingkatan paling rendah pada jenjang pendidikan. Karena perubahan paradigma tadi, seorang guru itu tugasnya bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya ini dilakukan pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita itu membuat anak itu berada di titik terendahnya. Kadang-kadang kita itu menyuruh anak untuk membayangkan bagaimana nak kalau kita tidak ada lagi orang tua, bagaimana nak kalau seumpamanya nyawa kita tidak sampai lagi, bagaimana kalau mereka akan kita bawa pada titik terendahnya dan sampai mereka mengakui kesalahannya, sampai mereka bahkan sampai mereka, aduh saya ini kedepannya mau jadi apa ya. Pada saat kita melakukan ini, membawa anak pada titik terendah, terkadang kita lupa untuk mengangkatnya. Sampai mereka sendiri, si siswa ini sendiri yang harus mencari jalan untuk keluar dari posisi mereka yang titik terendah itu. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka untuk mengembalikan kembali posisi mereka ke titik semula. Yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman.
Ini yang akhir ayat ini saya sedang lakukan. Untuk sebenarnya dari dulu saya itu berusaha untuk menjadi teman bagi siswa-siswa saya, tapi kalau dulu saya pilih orangnya. Kalau sebenarnya saya pikir anaknya nyaman, oke lah saya anggap sebagai teman. Tapi ternyata itu tidak boleh juga pilih kasih. Jadi saya usahakan untuk menyamakan tindakan saya bukan hanya kepada siswa yang dekat, tapi dengan siswa yang tidak terlalu dekat dengan saya, sehingga tidak ada jenjang siswa yang dekat beda, yang jauh juga beda. Saya usahakan sama rata semuanya. Sebenarnya pada posisi kontrol teman ini memiliki sisi negatifnya. Jadi sisi negatifnya itu adalah siswa itu akan berada di titik mereka tidak mau disalahkan dan mencari perlindungan kepada guru yang menganggap mereka teman. Misal kayak saya tadi kan menganggap si A ini saya sama ratakan, misalnya saya agak dekat dengan siswa ini, kemudian siswa ini berpikiran kalau seumpamanya aku buat kesalahan, kayaknya guru si A gak bakalan marah deh karena dekat dengan saya dengan gitu. Mereka akan mencari pembenaran sendiri dan berusaha untuk menjadikan guru sebagai tameng karena menganggap guru itu bisa diandalkan ketika mereka membuat suatu kesalahan. Posisi yang keempat yaitu adalah sebagai monitor atau pemantau. Di sini adalah posisinya guru itu menjadi monitor mereka ketika mereka melakukan suatu hal, kesalahan, kebaikan atau aktivitas di sekolah. Guru mengontrol mereka, guru memonitor mereka, memantau apapun yang mereka kerjakan. Seumpamanya mereka melakukan kesalahan, maka akan diluruskan gitu. Kalau seumpamanya mereka melakukan kebaikan, maka akan dibicarakan untuk melakukan tindak lanjut dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya di sini, kalau di sekolah kita itu ada beberapa guru yang bisa dikategorikan sebagai pemantau, misalnya seperti ini menurut saya ya, saya kayak Sri, Pak Amsi, dan Pak Asri, Pak Nyoman mungkin ya. Jadi mereka itu tanpa mereka sadari, mereka itu menjadi pemantau ketika ada kegiatan atau perilaku siswa yang terlihat di mata mereka. Mereka akan memikirkan, oh ini bagus ya, oh ini kira-kira tergolong hal yang negatif tidak ya, sehingga mereka akan melakukan tindak lanjut untuk ke depannya. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini dianggap sebagai posisi yang tertinggi kalau pada kontrol guru. Jadi di sini fungsinya mencakup antara teman dan sebagai pemantau atau sebagai monitor. Harapannya, mungkin ya harapan dari pemerintah itu kita itu berada di posisi manajer semuanya, sehingga kita itu bisa menjadikan siswa sebagai teman, tetapi dengan batasan tertentu dan kita sambil memantau atau memonitor kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ini ada beberapa contoh dari tindakan-tindakan melalui kontrol guru. Bisa dibaca cuma dulu. Silakan dibaca. Kalau seumpamanya mau ditanya boleh, kalau mau sharing juga boleh. Atau misalnya mau menceritakan pengalamannya, sedang di posisi apa sekarang, kontrolnya di mana.
posisi kontrol guru. Coba ya. Ya. Kalau menurut saya ada materi yang keempat ini, posisi kontrol guru yang barusan kita dengarkan dari Bu Erti. Sepertinya guru itu kalau misalkan dari 5 posisi ini misal dia sudah dianggap sebagai manajer, sebenarnya dia belum juga. Hanya saja mungkin semakin dewasa guru dengan jam terbang yang lebih banyak, dia memang secara tidak langsung sudah bisa mencapai yang posisi manajer. Meskipun dia posisi yang di bawahnya ini masih sering dilakukan, karena tidak lepas dia manajer itu terus yang di bawah tidak dilakukan lagi, itu rasanya tidak mungkin. Dia tetap bisa sebagai penghukum, dia bisa tetap menjadi membuat orang, misalkan ada anak-anak tertentu yang memang harus ditahan pada posisi yang lebih rendah, tapi dia nanti akan dewasa menjadi dewasa, dia juga akan seperti kata Bu Erti, setelah dia posisi yang paling rendah, dia akan diikut lagi, dia akan lagi naik. Setelah dewasa dia untuk menjadi posisi manajer, dia berhasil. Jadi menurut saya kalau guru baru ya, guru baru rasanya untuk sampai ke sini memang perlu proses. Pasti dia ya seperti ini, apalagi yang sudah di manajer saja dia masih yang bawa ya. Nah, tapi kita selalu berusaha menjadi yang menjadi lebih baik, bukan yang terbaik, menjadi lebih baik. Nah itu saya tiga, kan saya sendiri mungkin kayak Bu Azza, waktu lagi bahkan ada Pak Mandi ya, sibuk di luar dengan diberikan ilmu ini kan minimal nambahin wawasan kita dan mengingatkan Pak Made. Berarti kita itu jangan selalu pada posisi yang di bawah, tapi berusaha juga untuk menjadi posisi yang manajer meskipun usia kita dalam proses menjadi guru tadi baru gitu. Artinya ini tidak harus orang yang sudah lama dan berbanyak, orang-orang muda dengan ilmu yang lebih cepat seperti ini segeralah untuk menjadi posisi manajer. Jadi manusiawinya yang ini nggak bisa diselesaikan biasanya, karena yang namanya syaitan itu menggoda hubungan. Walaupun kita sudah walaupun kadang-kadang sudah posisi manajer, jadi kita masih ada sesuatu yang memang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol emosi ya, karena kita kan manusia. Hanya memang benar-benar orang yang benar-benar imannya kuat itu dia tidak akan tergoda untuk menghukum, tidak tergoda untuk membuat anak ini menjadi yang posisi ini. Nah kalaupun mungkin dia berusaha, tapi kadang hilap itu walaupun sepersekian menit. Nah tapi segeralah kita angkat lagi anak tadi, karena ada rasa yang kita harus kasihan, kepikiran kita. Nah besok kita harus bagaimana kan supaya yang sudah kita lakukan tadi mungkin walaupun tidak dimaafkan membekas, tapi anak kan termotivasi kembali, jangan sampai dia terpuruk gara-gara kita gitu kan. Nah, mungkin seperti itu sharing saya, pengalaman juga yang sedikit karena merasa sudah, karena walaupun mungkin tadi salah satu dinilai sudah manajer, yang ini nih masih gitu sering dengan posisi siswa kita di sekolah kita, tapi tetap jangan asal selalu bisa menjadi lebih baik dengan ilmu yang sering ini. Makanya BRT kita kalau dapat ilmu bagi-bagi, walaupun tidak harus secara formal. Yang kita dibagi jangan lupa baca. Jangan lupa diterapkan. Itu penting yang diterapkan. Jangan kalau ilmunya saja tapi kita tidak diterapkan. Itu ada lagi mungkin yang mau berbagi sharing? Ibu Nafis sebagai guru BK ini sepertinya pas banget di BK. Walaupun di praktek itu ya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Agak aneh sebenarnya dengan materi keyakinan kelas, karena apa sih keyakinan gitu. Ternyata pada saat saya sudah mempelajarinya, ini sama dengan kesepakatan kelas. Biasanya kalau saya itu membuat kesepakatan kelas itu di awal semester. Misalnya semester ini di awal semester, pokoknya semester ini kita harus menyelesaikan materi ini. Selama saya mengajar, tidak boleh ada yang menyela materi yang saya berikan. Misalnya tidak boleh ada yang ribut misalnya gitu kan, atau misalnya
tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Itu salah satu kesepakatan yang pernah saya buat sebelum-sebelumnya di kelas di awal semester. Hampir sama sebenarnya. Saya mungkin ibu-ibu juga di ibu dan bapak pasti juga punya kesepakatan kelas atau peraturan kelas, biasanya istilah yang paling umumnya, yang pernah kita berikan kepada siswa. Ternyata keyakinan sama peraturan tata tertib itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau seumpamanya keyakinan dan kesepakatan kelas itu disepakati antara guru dengan siswanya. Kita tidak membombardir siswa tersebut dengan peraturan yang kita buat. Biasanya kalau saya nih dulunya, saya yang buat peraturan, siswa yang harus mentaati kesepakatannya. Tanpa saya tanya dulu mereka sebenarnya sepakat atau tidak, mereka mau atau tidak melaksanakannya. Jadi saya pikir kesepakatan yang kami buat, saya buat, kemudian mereka yang menyepakati, mereka yang menjalankan. Ternyata tidak seperti itu. Kesepakatan kelas itu dibuatnya bersama, kemudian dijalankannya juga bersama. Jadi tidak harus di awal semester, sebenarnya setiap kali kita masuk ke dalam kelas, ketika sebelum kita mulai pelajaran, boleh kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang kita buat. Pada saat siswa melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut, kita bisa mengembalikan siswa tersebut kepada keyakinan atau kesepakatan yang kita buat. Kan kita sudah buat kesepakatan, bagaimana nih si A melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah kita buat. Kita punya istilahnya itu punya senjata untuk membalikan kesalahan atau kekeliruan yang dibuat oleh siswa tersebut. Di sini ada beberapa kriteria keyakinan kelas yang berbeda dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Bahkan kalimat-kalimatnya pun bisa terlihat sederhana. Misalnya sebelum masuk kelas cuci tangan terlebih dahulu. Di sana bisa dibuat menjadi kesepakatan. Sebab kalau misalnya bahasa peraturan itu kan bahasa kalimat yang kaku ya, benar kan Ibu Nafis? Ya, dan itu terpaksa harus dituruti oleh siswa. Jadi mau tidak mau mereka itu harus menuruti peraturan. Kalau misalnya keyakinan ini karena dibuatnya bersama, artinya disepakati juga bersama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Saya bilang tadi boleh pernyataan yang sederhana. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misal, tidak harus dalam bentuk kalimat yang yang menimbulkan kekerasan, dilarang merokok gitu. Itu salah satu hal yang negatif yang kita tuliskan di sini. Tapi kalau bisa kita ukurannya menjaga kebersihan, kemudian tidak ada asap apapun di dalam ruangan. Ada salah satu selalu sampai lagi. Ya, kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau seumpamanya semakin banyak peraturan, biasanya semakin banyak keyakinan yang disepakati, mereka bahkan bisa bingung sendiri gitu ya. Aduh, ini yang mana ya kesepakatan yang dibuat tadi? Bahkan kalau semuanya semakin sedikit kesepakatan yang kita buat, maka mereka akan semakin cepat hafalnya, mudah diingatnya atau mudah diterapkannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan cuma guru yang saya bilang tadi, bukan cuma guru yang membuat keyakinan, yang membuat kesepakatannya, tapi dari siswanya. Kira-kira misalnya kira-kira di kelas ini ada saran atau inisiatif yang mau menambahkan keyakinan kelas kita, mereka juga boleh menambahkan dan harusnya dari mereka yang membuatnya, sehingga pada saat mereka membuat kesalahan bisa kita kembalikan pada keyakinan yang mereka buat.
Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bukan hal yang baku. Jadi misalnya beberapa waktu kemudian, jika ini dianggap sulit, maka bisa direvisi atau ditambah ulang atau dikurangi. Tidak kaku, tidak baku. Sifatnya fleksibel, boleh diubah, boleh tidak, boleh ditambah, boleh dikurang. Kemudian segitiga restitusi. Jadi di sini ya, di sini agak susah ininya materinya. Jadi segitiga restitusi ini tujuannya yaitu untuk penyelesaian masalah atau jika guru terbentur dengan siswa itu di sinilah cara untuk menyelesaikannya. Jadi biasanya kita itu kan marah. Misal salah satu contoh, misalnya ada siswa datang terlambat. Biasanya saya saja nih, dulunya mungkin ya, atau sekarang juga masih. Pada saat saya melihat siswa datang terlambat, pasti yang terlontar di mulut saya duluan, "Kenapa kok terlambat?" Kalimat tersebut pasti ditanyakan, kenapa dia terlambat. Kadang kita itu menanyakan apa alasannya, tapi jahatnya saya biasanya itu tidak menerima alasan yang mereka berikan dan menganggap semua itu adalah kebohongan. Misal, ini Bu, tadi ini ya Bu, mobilnya telat jemputnya, atau misalnya ini Bu nyari kunci motor dulu Bu, tadi dijemputin Mama. Sebenarnya itu mungkin alasan yang tidak logis, yang tidak mau kita terima. Gak kenado, karena gak mungkin lah katanya Mama kalau nak mengunjungkan motor supaya kau tidak sekolah, tak masuk akal. Karena kita sampai meluap marahnya tanpa menerima alasan yang mereka berikan. Mungkin ya, mungkin alasan tersebut terlihat mustahil, tapi ternyata itu adalah kebenaran yang kita dustai, sehingga mencoreng dari perasaan siswa tersebut. Mereka, salah satu jahatnya saya adalah mereka mungkin sudah berkata jujur dengan alasan mereka, tapi saya tidak menerimanya, sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan lagi, mereka takut untuk memberikan kejujuran karena dianggap sudahlah, walaupun jujur juga aku pasti dianggap bohong kayak gitu. Jadi pada segitiga restitusi ini, kemarahan itu adalah sesuatu hal yang bukan untuk menyelesaikan masalah. Kita mencoba untuk melakukan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut tanpa menitik beratkan kepada siswa yang membuat kesalahan. Jadi ada kriteria dari restitusi. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kita tuh biasanya siswa itu harus, ketika mereka membuat kesalahan, mereka harus menebusnya. Misalnya mereka telat, terus mereka harus misalnya lari, jongkok di tengah lapangan. Itu tergolong hukuman, bukan pemberian solusi, bukan belajar dari kesalahan mereka. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi pada saat kita menghukum siswa, pada saat kita memarahi siswa ketika mereka membuat kesalahan, artinya kita sudah meretakkan hubungan kita dengan siswa. Pada saat kita bertemu di pertemuan kemudian, di otak mereka itu sudah tercemar, aduh kemarin aku dimarahi ini gara-gara telat, ya. Jadi mereka akan menghindar sehingga hubungan antara kita dengan siswa itu sudah renggang, sudah retak. Nah, pada saat proses restitusi ini, itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan, sehingga pada saat kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi, kedepannya mereka tidak akan takut dengan kita. Mereka tidak akan ada jarak antara guru dengan siswa. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Biasanya kita itu pada saat mereka melakukan kesalahan, kita yang menentukan hukumannya. Jadi kalau kau udah buat PR, kau tegak ya 3 jam pelajaran di sini, kita yang menentukan hukumannya. Tanpa kita tawarkan dulu kepada mereka, mereka sebenarnya mau apa? Mereka sebenarnya punya solusi apa dari kesalahan atau kekeliruan yang mereka buat. Kemudian selanjutnya,
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Jadi kita itu menyadarkan bahwa mereka itu melakukan sesuatu hal yang keliru. Mereka apa ya istilahnya itu? Mereka itu tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Kita saja yang dulunya pernah jadi anak sekolah dan mungkin sekarang posisinya sedang jadi guru, pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti mencari pembenaran diri atas kesalahan kita tersebut. Sama seperti peserta didik, mereka itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan jahatnya saya biasanya itu ketika mereka melakukan kesalahan, maka nama baik mereka akan langsung tercoreng dan tercaplah sebagai anak yang buruk. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari yang saya bahas sebelumnya ada 5 kebutuhan manusia. Nah, segitiga restitusi ini kita cari tahu dulu mereka itu kebutuhan mana sih yang tidak mereka penuhi. Misalnya ketika mereka terlambat, ternyata mereka itu tidak disiapkan sarapan, tidak dibangunkan, artinya mereka kurangnya pada kasih sayang. Contohnya, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Jadi tindakan dia itu misalnya terlambat, itu kita cari karakternya. Ternyata mereka ini sering tidurnya malam karena mungkin jaga malam, atau misalnya negatifnya mereka main HP. Jadi karakter yang kita harus tumbuhkan pada mereka adalah tertib pada jam tidur mereka. Kemudian restitusi menguatkan atau restitusi fokus pada solusinya. Nah, yang sebelumnya itu kan ada paksaan atau tawaran. Jadi sebenarnya pada restitusi ini kita itu siswa yang membuat kekeliruan, siswa yang membuat kesalahan, siswa sendiri yang mencari solusinya itu bagaimana yang nyamannya mereka mau lakukan. Mereka sendiri kita tawarkan, nah kira-kira menurut kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini kira-kira apa yang bisa kamu lakukan. Mungkin mereka itu punya tawaran sendiri, Bu. Kalau misalnya mereka notek misalnya di kelas, misalnya pada saat ujian gitu kan, boleh gak Bu aku nimelo ujian lagi? Gak apa-apa Bu, soalnya beda. Tapi kita ini jahatnya saya biasanya, kau ini gak nyontek, nak minta ulang pulau, kata nambahi gawean aku pulau, aku ini pusing nak mikir soal baru pulau kayak itu kan. Sebenarnya solusi yang mereka tawarkan inilah yang harus kita penuhi. Artinya mereka sanggupnya melakukan itu. Kalau seumpamanya kita paksakan untuk melakukan hal yang lebih dari tawanan mereka, berarti kita zolim dong orangnya, dan itu tidak boleh. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada saat mereka membuat kesalahan, biasanya mereka itu akan terkucil dari kelompoknya. Kita itu akan mendikte mereka jadi orang yang jahat, mendikte mereka jadi orang yang buruk, sehingga pada saat mereka mau kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya, mereka memiliki ketakutan tersendiri. Jadi pada saat restitusi ini, ketika mereka sudah menawarkan solusi dari mereka, sehingga mereka tidak takut atau tidak malu lagi untuk kembali ke kelompoknya, karena dia merasa dia sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya, dia sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, dia sudah mampu untuk memperbaiki bagaimana baiknya ke depannya, sehingga mereka tidak ada lagi rasa takut, mereka akan kembali nyaman masuk ke kelas atau kelompoknya. Ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan karakter
menstabilkan identitas itu kita berusaha dulu untuk mencari informasi-informasi apa yang menjadi latar belakang dari terjadi kesalahan tersebut. Kita yakinkan dulu kepada anak bahwa mereka itu sebenarnya boleh melakukan kesalahan, tapi mereka harus sadar kesalahan yang mereka buat itu harus mereka tanggung konsekuensinya, harus mereka perbaiki kesalahannya, karena yang dibilang sebelumnya kan kalau manusia itu tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada tahap kedua yaitu validasi tindakan. Di sini kita meyakinkan bahwa siswa ini akan mengakui bahwa mereka itu salah, bahwa mereka itu melakukan kekeliruan. Biasanya siswa ini pada saat mereka melakukan kekeliruan, mereka menolak untuk dikatakan salah. Kalau ini sudah CNC ini tidak, mereka walaupun mereka tahu mereka salah, mereka paham mereka salah dalam hati mereka, tapi pada omongannya mereka menolak untuk melakukan tersebut. Pada tindakan restitusi ini kita akan melakukan sampai yang dalam hati mereka dengan ucapan yang mereka keluarkan itu sama. Mereka mengakui titik kesalahan mereka di mana, titik kekeliruan mereka di mana. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Di sini kalau semuanya kita sudah membuat keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas, kita tanya dulu kesalahan mereka itu menyangkut pada keyakinan kelas yang bagian mana. Kemudian kita tawarkan solusi yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ini ada beberapa penjelasan tentang segitiga restitusi. Boleh dibaca. Mungkin dari Bapak itu ada yang mau memberi tanggapan, mungkin pengalaman pada saat menghadapi siswa mengenai permasalahan atau yang baru-baru terjadi sekarang bahkan mungkin yang hari ini pernah kejadian di sekolah mungkin, atau sebenarnya kita tuh sudah melakukan restitusi, cuma kita tidak tahu saja istilah yang sedang ngetren sekarang kalau ada istilah restitusi sebenarnya, tapi kita sebelumnya itu pernah atau selalu melakukan hal tersebut, atau mungkin kita melakukan hal yang kebalikan. Kalau saya tergolong yang kebalikannya biasanya.
bener ya, kalau seumpamanya orang tua tuh marah kalau anaknya dipotong rambut sebenarnya ya. Kalau dilihat dari materi yang aku kasih ini, sebenarnya kan ya itu tadi, karena guru kan bukan penghukum ya. Jadi wajar kadang-kadang sering hati minggu kan sudah janji. Kalau sudah janji dan dilakukan, Ya, dia sudah berkesepakatan. Jadi dia kembali kesepakatan. ya Bukan lagi itu berarti yang saya ngomong tadi kan, sebenarnya kita tuh sudah mungkin sering melakukan restitusi ini. Kita kan sebelumnya misalnya ya diingatkan dulu, biasanya kan kita kan yang punya office ya, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, oh CNCD ya, besok rambutnya sudah harus pendek ya, kalau tidak pendek apa? Ya boleh mau dipotong gitu. Atau misalnya kita yang buat pernyataan sendiri, misalnya kalau besok atau 2 hari lagi belum dipotong, ibu ya yang potongnya ya. Artinya kalau misalnya dia mengiyakan, artinya ada kesepakatan antara guru dengan siswa, sehingga pada saat hari H kejadian dan dipotong, berarti itu sudah termasuk restitusi sebenarnya, cuma agak kasar ya pada eksekusinya mungkin. Tapi misalnya tidak marah, karena memang sudah janji. Iya. Iya, ada mahasiswa yang mau marah. Karena mungkin itu tadi belum ada kesepakatan dulu. Kan kemarin itu Bu, belum diingat tuh Bu, belum ketahuan. ya, sebelum melakukan eksekusi itu kan harus halu-halu dulu. Ya, halu-halu siapapun kan dengan murid-murid misalkan udah tahu kan ditegur dulu, dikasih tahu. Jadi kalau murid juga sudah dihalu-halu, yakin lah walaupun dimarah karena dia sudah tahu salah, dia pasti diam saja menerima. Bukan berarti kita menghukum, ya kan? Kadang ada yang harus diberi kayak terapi kejut gitu. Karena zaman sekarang kan, ya mungkin ini secara idealnya ya, teorinya ya. Apalagi kondisi dari jarang ketemu ya, Pasti banyak perubahan karakter. iya, karakternya itu malah cenderung bukan berubah dalam artian negatif gitu kan, karena nggak pernah ditegur, nggak pernah diomongin, jadi seolah ngalirnya itu ngalir buruk gitu kan. Balik dari kebutuhan dasar yang dia memang bukan rata-rata, hampir semua mereka itu tidak dapatkan dari rumah. Jadi seharusnya rumah itu, kalau Islam kan sudah mengajarkan madrasah pertama itu rumah. Jadi ketika menjadi seorang ayah dan seorang ibu, waktu dia menikah itu kan seorang laki dan perempuan. Ketika dia sudah punya anak, dia sudah tahu bahwa itu akan menjadi seorang ayah, bukan cuma panggilan seorang ayah ataupun hanya panggilan seorang ibu. Jadi ketika tadi kan sudah dibahas ya kebutuhan dasar. Jadi kalau seandainya di dalam rumah dia tidak dapat madrasah pertama, sekolah pertama yang dia dapat dari kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu yang benar-benar kata Al-Quran itu kafah ya sebagai ayah ibu, insya Allah yang kebutuhan itu dapat bertahan hidup dan tadi ya. Rata-rata dia ketidaknyamanan cinta, emang rata-rata mereka tuh yang butuh kasih sayang. Dia tuh apa nih perhatian dari dulu. Jadi kalau dia yang sudah sering dipeluk ibu dari kecil, otomatis kasih sayang dia pada seorang ibu sebagai laki-laki nampak dianya hormat sayang. Tapi kalau dia tidak pernah dipeluk ibu dari kecil sampai dia besar, dia tidak pernah curhat sama ibu, tidak merasakan milik ibu, sebenarnya rumah tangga itu milik ibu. Walaupun saya belum berumah tangga seperti saya gitu. Ketika anak-anak itu dulu kita peluk seorang ibu, memang kita harus selesai 33 anak. Tapi dalam waktu sebentar, seperti tadi kita dapat sangat banyak dari sekolah online, yang di dalam rumah pun mereka orang tua ketika dipanggil ada, mereka sudah lepas tangan, dengan kita mana. Jadi insya Allah lah kita berusaha seperti tadi ini balik dari tingkatan tadi untuk menuju manajer. Yang saya pun bertahun-tahun sangat jauh sekali. Tapi insya Allah kalau misalnya kita juga hidup bukan dari zaman Belanda, ketika kita punya orang tua, oh dia untuk anak kecil tidak boleh bicara, tidak seperti itu. Ketika anak-anak kita boleh menerapkan sebagai teman, seperti kata Yanti, tidak boleh berlebih. Dia harus sering di UKS itu nggak menunjuk dia, kalau dia lesu-lesu, dipijat-pijat, sering-sering sedikit lah minta pijat, emang aku tukang urut ya. Nah, jadi anak-anak itu unik, anak-anak itu unik. Dan balik lagi mak pemadai itu ini dalam Islam itu anak-anak itu benar-benar memang amanah, di sekolah itu amanah.
ketika kita diamanahkan anak, walaupun seperti kita belum pernah punya anak, karena memang Allah Akbar, anak-anak itu memang di tangan kita nanti jadi satu. Jadi nanti jadi satu, ibarat pohon kerondong di depan kita, nah dibuai ya dia kayak berebut buah, mungkin di buku ada apa, mungkin gampang dia tidak akan ada konek-konek atau komplain katanya tidak. Tapi kalau anak-anak, nah itu jadi memang kita tidak boleh lelah ya. Boleh ngeluh banget tidak. Tapi kalau ngeluh itu boleh gak sih? Kan kita manusia juga ada di titik apa kata Rabbit tak boleh menyerah. Iya, jangan ada masih Ada frase yang memang jangan dipakai. Ada frase yang ngomong katanya sabar. Oh, yang ini sabar ada batasnya. Itu nggak boleh dipakai kamu. Lebih baik menjadikan lebih baik dirikan diri biar orang lain sekitar ya positif. Ya, harusnya kan. Belajar dan belajar. Maksudnya kata Rasulullah itu kan dari ilmu sambil meninggalnya belajar. Kalau sekolah kita kan kalau misalnya kalau ada masalah kan saling rangkul, kemudian saling kolaborasi itu kan salah satu supaya kita tidak ngeluh. Boleh sih misalnya aku misalnya ngeluh dengan Bu Sri, artinya kan Bu Sri yang kasih motivasi yang dia dapat. Sharing. Karena semakin banyak kepala kan, semakin nambah Solusi ya, banyak kira-kira bisa ngebahas dengan beda kalau bedanya itu muntah-muntah ya. itu administrasinya yang memang harus manajer benar. Jadi kalau masalah teknis itu kan bisa bersama-sama. Dan secara organisasi BK itu bukan sendirian, sebelumnya dari guru mapel yang jadi kelas kan naik wali kelas kan, lalu dikasih BK kalau struktur secara struktur tidak ya. Apa kali pusing Tidak sama apa-apa kan. Baru dia naik ke kesiswaan. Hanya saja kadang ada beberapa kejadian mungkin harus orang yang belum paham kan, memang ada yang langsung BK seperti itu. Kita harus sabar ya, harus sabar, lapang hati, lapang dada, semangat. Oh berubah sekarang. Kalau zaman pas berubah jadi tepung fotokopi. Jangan dikasih label nanti. Ada lengkap labelnya, udah bisa lepas lagi. Ini masih fotokopi di rumah. Labelnya sesuai dengan keadaan. Berubah. Oke, Oke, masih ada lagi yang mau di-sharingkan atau misalnya masih ada yang mau berbagi pengalaman mungkin? Jadi dari sampai ini intinya sepertinya guru harus belajar psikologis gitu ya. Iya. Jadi Harus punya ya. belajar Guru itu harus punya psikologis yang bagus. kalau sekarang ini kan apa ya, kita itu merasa ada di paling pojok jadi kan kalau misalnya siswa itu yang paling rendahnya nggak disuruh apa-apa dan Pak Irman kan juga pernah ngomong kan kalau semuanya jangan segan ngomong maaf, makasih, sama tolong. Misalkan kalau di Jumat itu malam-malam paginya Pak Madria Bismillah ya anak-anak sekalian tolong ayo bantu ibu tolong gitu kan. Jadi kalau ibu cewek tidak sudah ayo tolong nak bantuin ibu. Jadi kita butuh bantuan kan. Seolah-olah memang kita itu perlu benar bukan mau apa ya Bukan iya, biasanya kan ya kalau kalau misalnya ibu itu tidak bisa itu ya sudah Tidak kita saja anak jangan langsung karena ada memang di rumah yang dia nggak pernah ngaku kan bapak ada sekolah yang ngaku atau misalnya di rumahnya dia lewat capek dia di sekolah dia capek jadi tetap harus ada permasalahan. Oke, selesai. Jadi apa buat kesimpulan? Harus banyak belajar, kemudian kita harus belajar kontrol diri, belajar kontrol emosi. Sekarang posisinya saya ini sedang belajar cara kontrol emosi. Materi yang sedang saya pelajari sekarang ini, modulnya tentang kontrol emosional sama sosial. Nanti kedepannya mungkin akan saya sharing lagi perkembangan materi yang saya pelajari. Jadi kita bisa bagusnya bareng-bareng kayak bukan cuma kami yang dapat materi, tapi
pelajar juga mendapat imbas dari materi yang saya pelajari. Nah, ratusan SKS mungkin. Berarti ini kalau kedepannya Ibu Nofis yang jadi tutornya biar kita belajar psikologisnya lebih paham lagi. Ya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk bersedia sharing bersama saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti kalau ada sharing-sharing lagi. Maaf kalau seumpama penjelasan yang saya berikan ini agak ribet, kemudian tidak masuk di otak karena saya sendiri